Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Sinta Nistiana dan teman-teman saya ada Azah, Musfiroh, Triyunita, Triwinda, dan Widya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, di sini kita akan belajar mengenai 4 topik bahasan. Yang pertama, ada definisi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua, komponen berdiferensiasi. Ketiga, contoh keberagaman. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman semua, adakah yang sudah tahu apa sih itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Jadi teman-teman, menurut Carol N. Tomlinson dalam Marlina tahun 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman peserta didik dan menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar mereka. Jadi di sini teman-teman, guru itu bertugas merancang dan juga menyampaikan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan dan untuk memungkinkan setiap siswa belajar secara efektif. Lalu, tujuan dari pendekatan berdiferensiasi untuk apa sih teman-teman? Jadi, tujuan pendekatan berdiferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu serta siswa di dalam kelas yang heterogen. Selanjutnya, kita beralih kepada komponen pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, terdapat 4 komponen. Yang pertama ada isi, kedua proses, ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Yang pertama, isi atau konten. Nah, isi ini meliputi apa yang dipelajari siswa. Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Nah, pada aspek ini teman-teman, guru memodifikasi kurikulum dan juga materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa dan kondisi disabilitas siswa yang dimiliki. Selanjutnya, komponen proses. Kalau komponen proses ini yaitu bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Jadi di sini bagaimana siswa itu berinteraksi dengan mata pelajaran, dengan materi, dan juga bagaimana siswa tersebut. Interaksi menjadi bagian yang sangat penting di dalam pembelajaran siswa. Selanjutnya ada mengenai produk. Nah, kalau produk ini teman-teman, itu adalah bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Nah, produk pembelajaran ini teman-teman, memungkinkan nantinya guru itu menilai baik itu materi yang telah dikuasai oleh siswa dan juga nantinya guru akan memberikan materi berikutnya. Dan yang terakhir teman-teman, ini adalah lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar ini adalah bagaimana cara siswa itu bekerja dan juga merasa aman serta dihargai dalam proses pembelajaran. Diferensiasi konten atau isi. Jadi teman-teman, adakah yang sudah tahu apa sih itu pengertian diferensiasi konten? Jadi, diferensiasi konten seperti halnya yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, itu adalah materi apa saja yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Jadi, pada diferensiasi konten atau isi ini, itu berkaitan mengenai materi dan juga kurikulum. Nah, materi dan kurikulum ini nantinya itu dilakukan berdasarkan gaya belajar siswa dan juga kondisi siswa tersebut. Serta teman-teman, isi dari kurikulum itu juga disesuaikan dengan kondisi siswa teman-teman. Nah, umumnya guru itu tidak mampu mengontrol isi kurikulum yang spesifik.
Jadi nantinya itu berdasarkan gaya belajar siswa, serta menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki. Selanjutnya adalah proses. Jadi, diferensiasi proses itu merujuk pada proses belajar peserta didik. Nah, di sini itu maksudnya apa coba teman-teman? Di sini itu dapat dimaksudkan bahwa diferensiasi proses itu adalah bagaimana peserta didik itu mempelajari sesuatu. Selanjutnya, diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, apa sih itu diferensiasi produk teman-teman semuanya? Jadi, diferensiasi produk ini adalah hasil pengetahuan, keterampilan, pemahaman peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran, misalnya berupa sikap, karakter, keterampilan, karya, mading, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, jadi produk ini itu bagaimana siswa itu menunjukkan apa yang telah ia pelajari. Nah, produk pembelajaran ini nantinya itu memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai oleh siswa dan nantinya memberikan materi berikutnya. Nah, gaya belajar siswa juga menentukan hasil belajar seperti apa yang akan ditunjukkan kepada gurunya. Selanjutnya, diferensiasi yang keempat adalah lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar, apa itu teman-teman semuanya? Nah, kalau lingkungan belajar ini, itu adalah bagaimana cara siswa itu bekerja dan juga merasa aman serta merasa dihargai dalam pembelajaran. Nah, lingkungan belajar ini meliputi iklim kondisi secara personal, fisik, sosial kelas, dan juga lingkungan kelas. Teman-teman semuanya, jadi kita itu boleh menggabungkan keempat aspek tersebut menjadi sebuah pembelajaran diferensiasi yang utuh. Atau kita itu boleh memilih aspek mana saja yang akan dijalankan. Hal yang paling terpenting teman-teman adalah tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada contoh keberagaman gaya belajar anak di kelas. Di sini ada 3 contoh, di mana yang pertama ada praktek langsung. Anak mempraktekkan langsung contoh keberagaman yang diberikan oleh guru yang ada di kelas. Kemudian yang kedua ada mendengarkan, di mana anak mendengarkan sajian materi atau pemberian materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga ada melihat gambar atau video, di mana di sini anak melihat tayangan gambar atau video mengenai contoh keberagaman gaya belajar anak yang ada di kelas. Oke, selanjutnya di sini ada contoh diferensi konten berdasarkan gaya belajar dan kesiapan belajar dari peserta didik. Di mana yang pertama di sini ada contoh diferensi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik. Di sini ada seorang guru IPA kelas 4 SD sedang melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik. Guru memberikan materi sesuai dengan profil belajar siswa. Audiovisual materi diberikan melalui video pembelajaran. Kinestik, di mana mengobservasi lingkungan sekitar. Untuk audio, di sini peserta didik mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Yang kedua, di sini ada contoh diferensi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, di mana ada seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisis profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dapat menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik ada 3, yaitu mean, median, dan modus.
Yang kedua, ada kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam memahami mean, median, dan modus. Yang ketiga, ada kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data. Masuk ke dalam teori pendukung. Di sini ada teori pendukung dari learning modalities. Dari pengertiannya merupakan modalitas dalam belajar atau tipe pembelajar tertentu. Ada 3 di sini. Yang pertama ada auditory, visual, dan kinestik. Untuk auditory di sini menerima informasi lebih mudah melalui suara. Untuk visual sendiri menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian, untuk kinestik, menerima informasi lebih mudah melalui aktivitas fisik atau belajar praktik secara langsung. Oke, selanjutnya di sini masih dalam teori pendukung, di mana di sini ada 2 teori. Yang pertama ada teori multiplex inteligensi. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua di sini ada teori zone of proximal development. Teori yang menyatakan bahwa terdapat zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya yang terakhir ada dari daftar pustaka, di mana ada 3 daftar pustaka yang kita ambil. Yang pertama ada naskah Akademi Prinsip Pengembangan Pembelajaran Berdiferensi dari Kemendikbudristek pada tahun 2021. Kemudian yang kedua ada buku teori dan praktek model pembelajaran berdiferensi implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2023. Kemudian yang terakhir ada Marlina pada tahun 2020 dari buku Strategi Pembelajaran Berdiferensi di Sekolah Inklusif.